Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang software Arduino IDE. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana cara menginstal software Arduino IDE, dan ini adalah bagian untuk penjelasannya. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi umat muslim, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran untuk materi kali ini adalah setelah mempelajari materi, siswa dapat menjelaskan definisi Arduino IDE, 2. Menjelaskan tentang sketch, ketiga, memaparkan fitur umum Arduino IDE, lalu memaparkan fitur khusus seperti file, edit, sketch, tools, dan help. Apa itu Arduino IDE? Kita lihat di sini. Nah, sebelumnya teman-teman yang tadi saya bilang, kita sudah menginstal Arduino IDE, tentang bagaimana cara menginstalnya dari website arduino.cc serta bagaimana sign in Tinkercad. Arduino IDE sendiri merupakan singkatan dari IDE sendiri singkatan dari Integrated Development Environment, atau secara bahasa merupakan lingkungan terintegrasi yang digunakan untuk melakukan pengembangan. Di sini disebut sebagai lingkungan karena software Arduino ini, ya, IDE ini tempat untuk dilakukan pemrograman, ya, untuk melakukan fungsi-fungsi. Arduino menggunakan bahasa pemrograman sendiri yang menyerupai bahasa C, yang biasanya disebut bahasa pemrograman Arduino atau Sketch. Sebelum dijual ke pasaran, IC microcontroller Arduino sendiri telah ditanamkan suatu program bernama bootloader, yaitu fungsinya sebagai penengah antara compiler Arduino dengan microcontroller. Jadi pada saat pemrograman, bootloader ini sebagai jembatannya, ya, program jembatan, ya, supaya board Arduino dan Arduino IDE ini bisa terkoneksi seperti itu. Arduino IDE sendiri secara basic dibuat dari bahasa pemrograman Java. Arduino IDE ini juga dilengkapi dengan library C atau C++ yang biasa disebut wiring, yang membuat operasi input dan output menjadi lebih mudah. Arduino IDE ini dikembangkan dari software processing yang dirombak menjadi Arduino IDE khusus untuk pemrograman dengan Arduino. Sketch. Apa itu Sketch? Sketch sendiri adalah program yang ditulis menggunakan Arduino Software IDE, disebut sebagai Sketch, ya. Jadi teman-teman kalau misalkan menulis program di software IDE ini, maka disebutnya adalah Sketch. Sketch ditulis dalam suatu editor teks dan disimpan dalam file dengan ekstensi .ino. Jadi file-file hasil pembuatan program di Arduino IDE ini namanya ekstensinya adalah .ino. Text editor pada Arduino software ini memiliki fitur seperti cutting atau paste dan searching atau replacing, sehingga memudahkan kamu dalam menulis kode program. Jadi kita bisa copy paste di dalamnya, copy paste, cutting, lalu kita bisa juga mencari searching gitu, ya, ada searchingnya gitu, ya, dan mengubah secara broadcast itu atau secara langsung. Oke. Nah, pada software Arduino IDE ini terdapat semacam message box berwarna hitam, ya, yang di bagian bawah kalau kita lihat di sini. Oke, ini adalah message box di sini. Ini berfungsi menampilkan status seperti pesan error, compile, dan upload program. Cuman ini harus diaktifkan terlebih dahulu di preferences, ya, yang kemarin kalau teman-teman ingat adalah solver BOSS. Di situ ada dua centangan, ya, compilation kalau tidak salah atau programming, itu harus dicentang dua-duanya supaya bisa muncul di bagian message box di bagian hitam ini. Jadi kita tahu status seperti pesan error, compile, dan lain sebagainya. Lalu di bagian bawah menunjukkan board yang terkonfigurasi serta COM ports yang digunakan. Maksudnya adalah bagian yang di sini. Kemarin sudah sedikit saya jelaskan. Lalu ada tombol verify di sini. Tombol verify ini berfungsi untuk melakukan checking code yang kamu buat apakah sudah sesuai dengan kaidah pemrograman yang ada. Jadi
sebelum diupload ke dalam board Arduino, kita bisa melakukan checking kode apakah terjadi kesalahan atau tidak. Jika tidak ada kesalahan, maka atau don't verify, kita bisa melakukan compiling dan upload seperti itu. Yang kedua, ada tombol upload di sini berfungsi untuk melakukan kompilasi program atau kode yang kamu buat menjadi bahasa yang dapat dipahami oleh mesin alias si Arduino. Dan ini tombol untuk compile upload. Jadi kalau misalkan sudah kita verify tidak ada error, kita bisa compile upload. Program tersebut akan masuk ke dalam board Arduino asalkan board dan konfigurasi di boards dan COM ports-nya itu sudah sesuai gitu ya. Jadi jika tidak sesuai antara board dengan settingan programnya, maka akan terjadi error. Lalu ada tombol new, di sini berfungsi untuk membuat sketch baru. Lalu ada tombol open, ini untuk membuka sketch yang pernah kita buat ya, untuk bisa dilakukan editing kembali. Lalu ada tombol save untuk menyimpan sketch. Jangan lupa ya, jadi setiap pembuatan sketch kalau bisa disimpan di dalam folder khusus pemrograman. Lalu juga ada tombol serial monitor di sini berfungsi untuk membuka serial monitor. Di sini merupakan jendela yang menampilkan data apa saja yang dikirimkan atau dipertukarkan antara Arduino dengan sketch pada port serial. Ya, jadi serial monitor ini digunakan untuk menampilkan nilai proses ya, nilai pembacaan bahkan besar error. Hanya bisa digunakan pada saat kita mengkoneksikan board kita dengan PC atau laptop kita. Ya, kalau misalkan board atau PC kita tidak saling terkoneksi ya, board Arduino dengan PC tidak terkoneksi, maka tidak bisa digunakan serial monitor ini. Lalu ada fitur file. Di sini fitur file berisi new, di sini untuk membuat sketch baru ya di dalamnya. Lalu ada open untuk membuka sketch seperti tombol open yang disebutkan tadi sebelumnya. Lalu ada open recent, ini menu yang berfungsi untuk mempersingkat waktu pembukaan file atau sketch yang terakhir dibuat. Lalu ada sketchbook, ini menunjukkan hierarki sketch yang kamu buat termasuk struktur foldernya. Ada example, di sini teman-teman bisa melihat contoh-contoh pemrograman yang disediakan pengembang Arduino sehingga dapat mempelajari program-program dari contoh yang diberikan. Lalu ada close, ini untuk menutup jendela Arduino IDE dan menghentikan aplikasi. Save, di sini berfungsi menyimpan sketch yang dibuat atau perubahan yang dilakukan pada sketch. Ada save as, ini berfungsi menyimpan sketch yang sedang dikerjakan atau sketch yang sudah disimpan dengan nama yang berbeda. Ada page setup, ini berfungsi untuk mengatur tampilan page pada proses pencetakan. Lalu ada fungsi print, ini untuk mengirimkan file sketch ke mesin cetak untuk dicetak. Jadi sketch kita juga bisa kita cetak ke dalam paper gitu ya, atau kertas gitu ya. Juga ada preferences, di sini kamu dapat merubah tampilan interface IDE Arduino berikut tadi. Misalkan kita mau menampilkan proses compiling ya, atau kita pengen tahu ada error atau tidak, maka kita harus masuk ke preferences terlebih dahulu. Preferences juga bisa digunakan untuk memasukkan URL link jika kita ingin menambahkan board. Contohnya, secara default dia sudah punya board yang namanya board Arduino ya. Namun jika kita ingin menambahkan seperti ESP8266 atau Node MCU8266 atau juga ESP32, maka kita harus mencari link URL untuk bisa mendownload boards melalui link tersebut. Masukinnya kemana? Masukinnya ke bagian preferences ini, seperti itu. Lalu ada tombol quit, ini untuk menutup jendela Arduino IDE. Nah, untuk sketch yang masih terbuka pada saat tombol quit ditekan, maka secara otomatis dia akan terbuka pada saat Arduino IDE dijalankan, gitu ya. Lalu ada fitur edit, apa saja fitur edit di sini? Ada undo redo, itu untuk mengembalikan perubahan yang sudah dilakukan pada sketch.
undo untuk mundur ya, kita biasanya kayak Ctrl Z gitu, atau redo untuk maju. Fungsi cut di sini mirip dengan Ctrl X, jadi kita bisa cutting ya, meremove teks yang terpilih pada editor dan menempatkan teks tersebut pada clipboard. Jadi mirip dengan Ctrl X, kita cut lalu kita bisa mempastenya ya, mempaste teks tersebut. Di sini ada copy untuk duplikasi teks. Lalu ada copy for forum, ini untuk copy kode dari editor dan melakukan formatting agar sesuai untuk ditampilkan pada forum. Jadi kita bisa mengcopy ini sesuai dengan format di Arduino IDE ya. Misalkan kita mau share gitu ya, share ke chat atau lain sebagainya. Terus juga ada copy as HTML, ini untuk menduplikasi teks yang terpilih ke dalam editor dan menempatkan teks tersebut pada clipboard dalam bentuk atau format HTML. Nah, biasanya fungsi ini dipakai untuk programmer-programmer yang suka men-sharing programnya ke website atau blog mereka seperti itu. Lalu ada paste, ini untuk menyalin data yang terdapat pada clipboard ke dalam editor atau menempelkan hasil kopian data sebelumnya. Lalu ada select all, ini untuk melakukan pemilihan teks atau kode dalam halaman editor. Lalu ada comment uncomment, ini untuk memberikan atau menghilangkan tanda komentar ya, garing 2 ya pada kode atau teks di mana tanda tersebut menjadikan suatu baris kode sebagai komen dan tidak ditersertakan pada tahap kompilasi atau dia tidak akan terbaca pada program utama seperti itu. Lalu increase dan decrease indent, ini untuk mengurangi menambah indentasi ya. Misalkan kita pengen baris kodenya agak menjorok ke dalam seperti itu, kita bisa menggunakan indentasi increase dan decrease indent. Lalu ada find di sini. Find ini berfungsi memanggil jendela window find and replace, di mana kita dapat menggunakannya untuk menemukan variabel atau kata tertentu dalam program. Misalkan ini kita programnya sudah banyak sekali, kita misalkan mencari sebuah variabel gitu ya, kata variabel kita bisa mencari menggunakan fitur find ini. Dan juga kita bisa menggantikan kata tersebut ya dengan kata lain. Lalu ada find next, ini untuk menemukan kata setelahnya dari kata pertama yang berhasil ditemukan. Ada find previous untuk menemukan kata sebelumnya. Lalu berikutnya adalah fitur sketch. Apa saja fitur sketch? Di sini ada verify compile ya, untuk mengecek apakah sketch yang kamu buat ada kekeliruan dari segi sintaks atau tidak ya. Jadi kita mengetahui ada kesalahan atau tidaknya melalui tombol verify atau compile. Lalu juga ada tombol upload di sini untuk mengirim program yang sudah kompilasi ke Arduino board. Lalu ada upload using programmer. Ini untuk menuliskan bootloader ke dalam IC microcontroller Arduino. Pada kasus ini kamu membutuhkan perangkat tambahan seperti USB ASP untuk menjembatani penulisan program bootloader ke IC microcontroller. Jadi si Arduino ini itu punya yang namanya IC bootloader ya, namanya IC bootloader. Jadi IC bootloader itu harus diisi oleh program bootloader supaya kita bisa menggunakan si USB-nya ya, menggunakan fitur kabel data USB-nya seperti itu. Nah, kalau kita mau memprogram atau memflashing si IC bootloader ya, maka kita harus pakai USB ASP khusus ya, USB ASP khusus untuk memprogram si IC bootloadernya. Lalu ada export compile binary, ini berfungsi untuk menyimpan file dengan ekstensi .hex, di mana file ini dapat disimpan sebagai arsip untuk diupload ke board lain menggunakan tools yang berbeda. Oke, export compile binary ini misalkan kita juga bisa pakai untuk simulasi di Proteus misalkan. Nah, kita bisa mengambil export compile dari sini juga. Atau kita juga bisa mengambil hexanya ya, program hasil compile hexanya bisa
message box yang hitam itu ya. Di message box yang hitam itu kita cari saja .ino.hex. Nah, itu bisa kita copy alamatnya lalu bisa masukkan ke URL di Proteus untuk bisa disimulasikan pada board Arduino di simulator Proteus. Lalu ada show sketch folder di sini untuk membuka folder sketch yang saat ini dikerjakan ya. Lalu ada include library, berfungsi menambahkan library atau pustaka ke dalam sketch yang dibuat dengan menyertakan sintaks ya. Include di awal kode. Selain itu juga kamu bisa menambahkan library eksternal dari file.zip ke dalam Arduino IDE. Jadi misalkan teman-teman ingin menambahkan misalkan contoh library sensor ultrasonic misalkan ya. Nah, library sensor ultrasonic. Nah, kita bisa mendownload library tersebut di internet banyak sekali. Tinggal download biasanya dalam bentuk zip ya, .zip. Nah, kita bisa menambahkan ke manager library di sini atau include library di sini. Itu nanti dia akan mengekstraknya dan menambahkan library atau pustaka ke dalam sketch. Lalu ada add file di sini. Ini untuk menambahkan file ke dalam sketch Arduino. File akan dikopikan dari drive asal. File akan muncul sebagai tab baru dalam jendela sketch. Lalu ada fitur tools. Apa saja fitur tools? Di sini kita lihat ada auto format ya. Kita lihat di sini ada auto format. Fungsi melakukan pengaturan format kode pada jendela editor. Lalu ada archive sketch. Di sini berfungsi menyimpan sketch ke dalam file.zip. Jadi dimampatkan ya. Kalau zip itu dimampatkan ya. Terus ada fix encoding dan reload. Di sini berfungsi memperbaiki kemungkinan perbedaan antara pengkodaan peta karakter editor dan peta karakter sistem operasi yang lain. Jadi misalkan kita punya editor yang berbeda dengan OS yang berbeda. Kan ada orang-orang yang menggunakan Windows seperti ini ya. Ada juga orang yang menggunakan Apple ya. Nah, ini bisa kita melakukan menggunakan fitur ini ya untuk memperbaiki perbedaan kode. Ada codingnya. Lalu juga ada serial monitor. Di sini berfungsi membuka jendela serial monitor untuk melihat pertukaran data seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Lalu ada board di sini untuk berfungsi memilih dan melakukan konfigurasi board yang digunakan. Nah, ketika pada saat sebelum kita membuat sketch ya, sebelum kita membuat sketch atau sebelum kita mengupload program, alangkah baiknya kita sudah menentukan boardnya ya, board terlebih dahulu. Misalkan kita mau pakai Arduino Uno R3, maka kita harus pilih board Arduino Uno R3. Jika kita menggunakan Arduino Mega 2560, maka kita harus memilih board tersebut ya, board Arduino Mega 2560. Jika contohnya misalkan kita memprogram untuk board Arduino Uno R3 ya, kita buat program tersebut untuk Arduino Uno R3, tapi kita lupa merubah program, kita lupa merubah boardnya masih settingan Arduino Mega 2560, maka akan terjadi error seperti itu. Jadi harus boardnya dengan programnya harus sudah disetting terlebih dahulu, dikonfigur dulu ya sebelum dimasukkan ke board Arduino-nya. Oke, yang berikutnya ada port. Di sini untuk memilih port sebagai kanal komunikasi antara software dengan hardware. Jadi pada saat kita mencolokkan board Arduino menggunakan USB, nah di port ini, port secara otomatis akan memilih sendiri ya. Biasanya dia tulisannya COM ya, tulisannya COM. Ada COM 1, COM 2, COM 3, COM 4, COM 5 dan berikut dan seterusnya gitu ya. Lalu pilih di sini, pilih dulu portnya yang mana supaya nanti komunikasi pemrograman atau compiling uploadnya akan berhasil seperti itu. Lalu ada programmer. Menu ini digunakan ketika hendak melakukan pemrograman chip microcontroller tanpa menggunakan koneksi onboard USB serial. Biasanya ini proses burning bootloader ya, yang tadi saya jelaskan ya tentang bootloader.
Oke, burn bootloader ini mengizinkan kita mengkopikan program bootloader ke dalam IC microcontroller supaya komunikasi antara laptop dan microcontroller berjalan lancar gitu ya. Sini ada fitur help. Kita bisa mendapatkan bantuan terhadap kegalauan kita mengenai pemrograman. Jadi misalkan kita bingung, kita bisa mencari menggunakan fitur help. Di sini berisikan file-file dokumentasi berkaitan dengan masalah yang muncul serta penyelesaiannya. Dan di sini juga kita dikasih link untuk menuju Arduino Forum untuk berdiskusi dengan ahli-ahli Arduino lainnya. Ada fitur sketchbook. Ini Arduino IDE ini menggunakan konsep sketchbook. Jadi di sini ada standar peletakan dan penyimpanan file program. Sketch yang telah kamu buat dapat dibuka dengan dari file, sketchbook, atau dengan menu open. Lalu ada fitur uploading, merupakan mekanisme untuk mengopikan file .hex atau file hasil kompilasi ke dalam ASIC microcontroller Arduino. Nah, yang tadi saya bilang, sebelum melakukan uploading, pastikan jenis boardnya sesuai ya, yang kita gunakan sesuai, mulai dari Arduino IDE-nya sendiri sudah disesuaikan dengan board aslinya gitu ya, board aslinya atau boardnya akan diprogram. Juga comports-nya dipilih ya, posisinya ada di tools, board, dan tools dan port gitu ya. Jadi ada di menu tools ya untuk board dan portnya, settingan board dan port. Lalu ada fitur library. Tadi sudah dijelaskan juga, ini memberikan fungsi ekstra untuk sketch ya. Jadi kita mau menambahin library pihak ketiga, kita bisa mendownload terlebih dahulu di internet. Lalu kita bisa menambahkan di library manager gitu ya untuk mengimport file .zip-nya. Baik, di sini ada fitur serial monitor. Oke. Bentar, ini aku baca. Nah, serial monitor ini jendela yang tadi saya jelaskan ya. Jadi kita bisa memonitoring komunikasi antara PC, laptop, atau dengan board Arduino ya. Jadi kita bisa melihat data, misalkan pembacaan data sensor analog gitu ya, misalkan data sensor ultrasonic seperti itu. Kita bisa melihat nilainya pada saat itu untuk melakukan kalau ultrasonic kita bisa melakukan pembatasan nilai, misalkan jarak segini dengan nilai segini nanti speaker atau buzzer akan menyala seperti itu. Contohnya kita bisa melihatnya melalui si fitur serial monitor. Jadi kalau jarak kita bisa menentukan pada jarak 30 cm, misalkan 30 cm ke ultrasonic nilainya berapa. Nah, kita ngelihatnya di serial monitornya gitu ya. Pada saat di 30 cm di serial monitor akan memberikan nilai berapa. Nah, itu akan kita catat, lalu kita bisa setting di program. Jadi pada saat 30 cm maka buzzer akan nyala seperti itu contohnya. Nah, untuk menambahkan untuk kemampuan komunikasi ini harus ditambahkan sedikit sketch yaitu di void setup harus ditambahkan instruksi serial begin di sini. Serial.begin. Kalau teman-teman lihat di sini. Lalu dimasukkan nilai baud rate-nya. Biasanya di standarnya adalah 9600 ya. Baud rate-nya. Ini standarnya sih ya. Serial begin spasi 9600 gitu ya. Lalu ada fitur preferences, ini juga sudah saya jelaskan tadi ya, untuk merubah ukuran font, lokasi penyimpanan, juga bahasa yang digunakan, tadi untuk menampilkan proses compiling dan lain sebagainya. Terus juga ada fitur language support, itu merubah bahasa ya, untuk merubah bahasa. Jadi kita bisa merubah juga ke bahasa Indonesia seperti itu. Adanya di menu file, preferences, atau dengan menekan control command, lalu cari language support. Fitur boards di sini untuk pemilihan board ya.
Pemilihan board ini berdampak pada dua parameter, yaitu kecepatan CPU dan baud rate yang digunakan ketika melakukan kompilasi dan mengupload sketch. Board yang dapat digunakan dengan software Arduino ada banyak sekali. Di sini ada Arduino sendiri, ada Arduino Yun, Arduino Genuino Uno, ada Arduino 2000 Nove, ada Nano, lalu ada Arduino Mega 2560, ada Arduino Mega saja, nah, ini pakai 1280. Terus ada Arduino Mega ADK, terus ada Arduino Leonardo, Arduino Micro, Arduino Explora, Arduino Mini, ya. Terus ada Arduino Ethernet, ya, dia sudah ada internet shield-nya. Lalu ada Arduino Vio, Arduino BT ya. Di sini dia menggunakan Bluetooth ya, Arduino yang sudah ada modul Bluetooth-nya. Lalu ada Lilypad. Arduino ini bentuknya seperti bulatan gitu ya, seperti bunga gitu ya, seperti bunga. Ini biasanya dipakai buat wearable Arduino ya. Jadi bisa ditaruh di pakaian seperti itu, ditempelkan di pakaian, bisa menggunakan Lilypad ini. Oke, ada yang USB, juga ada yang biasa. Lalu ada Arduino Pro atau Pro Mini. Ini mirip dengan 2000 Nove atau Nano ya, dia kecil ya ukurannya ya. Terus ada Arduino NG, ada Arduino Robot Control, Arduino Robot Motor, dan Arduino Gemma. Baik, itu saja materi untuk hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan menanyakan di forum grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.